Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلف البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bagian yang kedua, halaman 123, yaitu cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah olehmu wahai talib, yaitu penuntut ilmu agama yang bermanfaat, bahwa agama yang kita aluk selama ini itu adalah terdiri dari dua bagian. Jadi menyembah agama berarti sama artinya wajib mengerjakan dua bagian ini. Pertama yang disebut orang beragama tuh, yaitu meninggalkan maksiat. Yang kedua mengerjakan taat. Jadi ketika orang masuk ke dalam agama Islam maksudnya, waktu itu pun inya diwajibkan meninggalkan maksiat dan mengerjakan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Maka pahalanya ganal meninggalkan maksiat daripada mengerjakan taat. Karena mengerjakan taat mudah dibuat oleh setiap orang. Artinya dibuat itu dikerjakan. Tetapi meninggalkan syahwat atau maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, yaitu orang-orang yang benar. Jadi kalau sembahyang 5 waktu asal belajar aja mudah menggawe ya. Kalau puasa kayak itu juga. Jadi seluruh ketaatan itu asalnya belajar mudah menggawe. Itu pun amun Allah beri hidayah dan taufik maka jadi mudah juga. Nah, ada yang lebih sulit dari itu. Bila Allah kada memelihara orang itu, walaupun ditulungi Tuhan menggawi ibadah, tapi Allah kada memelihara, maka bisa jadi inya tadi di sisi lain beribadah, di sisi lain masih mengerjakan kemaksiatan. Maka Nabi itu berdoa lawan Tuhan itu dua, minta lawan Allah sesuatu dan berlindung dengan Allah dari sesuatu. Nah, minta dari Allah akan ketaatan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari sesuatu yang melanggar perintah Allah. Jadi orang maksiat itu kada dipelihara oleh Tuhan, kada dilindungi oleh Allah dari syaitan, dari nafsu, dari dunia, dari makhluk. Nah, jadi selama Allah kada turun tangan, maksudnya Allah bertangan lah. Maksudnya Allah kada menjaga. Maka kita tadi walaupun di sisi lain beribadah, di sisi lain pun kita masih mengerjakan kemaksiatan. Nah, maka kesimpulan sementara, orang yang kawa mengerjakan taat ditolongi Allah. Orang yang kawa menghindari maksiat dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu." Artinya orang yang berhijrah, yang sebujur-bujur berhijrah dengan sebenar-benarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan maksudnya. Jadi maksud berhijrah itu berpindah. Jadi naran berpindah itu kada mesti harus berpindah badan dari kahulu ke hilir, tapi yang disebut berhijrah itu asalnya gawian kada bagus menjadi gawian yang bagus. Nah, hijrah yang paling pamulaan itu adalah thalabul ilmi. Yang dahulu kada menuntut ilmu, sekarang menuntut ilmu. Itu naran hijrah sesungguh-sungguhnya. Kada boleh imbah berhijrah dikira berhijrah itu yang asalnya dahulu kada berjanggut lalu berjanggut. Itu aja kan lain. Hati-hati pian, yang asalnya di sini putih kada ada bertanda, wah ini tandanya dua, itu disebut hijrah. Lain. Amun hanya sebatas itu,
kada berbeda lawan kambing. Kambing nang kayak itu juga. Nah jadi hijrah sebujurnya dahulu kita nih jahil sifat 20 belajar sifat 20. Dahulu kita kada paham fikih belajar fikih yang urusan kita beribadahnya supaya sah. Dahulu kada paham tasawuf belajar tasawuf supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Itu disebut hijrah. Itu dulu hijrah paling utama. Amun itu kada digawi belum hijrah dulu, belum disebut bujur-bujur hijrah. Jadi hijrah itu jangan penampilan yang hijrah. Jangan penampilan tapi menuntut ilmu, itu disebut hijrah. Dan mujahid, arti mujahid itu pejuang, yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Kalau misalnya pejuang itu bawa parang ke sana kemari, kada yang memerangi hawa nafsunya. Bisa aja orang yang membawa parang ke sana kemari itu kisah mencegah kemungkaran, padahal inya sebenarnya adalah di bawah hawa nafsunya sendiri, bisa nang itu. Nah, pasal yang pertama tadi kan mukaddimah tentang pasal yang pertama. Pasal yang pertama yaitu cara meninggalkan maksiat yang zahir dulu, yaitu maksiat anggota tubuh. Di syaratnya satu aja, bilainya ada bisi anggota ya kalau mun kada ada kada apa-apa, alhamdulillah kada dibahas itu. Kada bisi montong, kada usah pian belajar maksiat montong kada bisi juga. Kasana kamari mempelajari kayak apa cara memelihara butuh longor nih, butuh ada bisi, kada perlu kada cocok, jadi sesuaikan. Nah bila kita berisi anggota tubuh, nah sesuaikan. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu. Pasti sudah ya kalau yang merupakan anggota badan itu adalah nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkannya kepadamu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung batis itu nikmat Allah, yang bahasa istilah singkatnya minallah. Min atau dijadikan Allah. Nah, apabila Allah menjadikan, di situ mengandung 4 sifat. Maka dari ujung rambut sampai ujung batis kita min asari sifat, dari sifatnya Allah terbitnya, atas sifat kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya. Nah, pembahasan sifat 20. Jadi yang mencungkung ini anugerah atau nikmat Allah yang terbit dari sifat-sifat Allah yang 4 tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung batis itu amanah Allah. Jadi ketika engkau menggunakan, nah pegang naran amanah aja. Nah jadi naran amanah ini lain yang siti amanah. Yang naran amanah ini artinya masih tetap selalu selamanya milik Allah, itu disebut amanah. Lah jadi dari ujung rambut sampai ujung batis masih, kan amanah Allah nih, maksudnya masih selalu dan selamanya milik Allah, kada pernah jadi milik kita, itu disebut amanah. Jadi yang ada mencongkung ini milik Allah. Nah orang bahari menyambat milik Allah itu karena asik lawan Tuhan, miliknya dihapus. Jadi yang ada mencongkung ini Allah jasnya, maksudnya milik Allah. Nah, itu maksudnya. Orang asik kadang kata-kata tuh ringkas. Pian ke mana cil? Pasar aja. Hah. Yang pertanyaannya ke mana cil? Nah, apa yang ditukar? Jawabannya ringkas saja. Nah, kayak itu orang asik dan orang paham memang kayak itu. Nah, kita yang kada paham ini jangan umpatan. Mun hendak jelas batakun apa garang maksudnya supaya jangan salah paham. Menang kayak itu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, maka berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan, 1, dan mengkhianati amanah yang diberikan, 2, nikmat disalahgunakan, amanah dikhianati. Mun pun orang kau maulah kita sakahandak hati menggunakan, sebab ampun orang, maka menggunakannya kita jadi sesuai dengan peraturan orang karena masih milik orang.
dan anggotamu adalah rakyatmu. Nah, mana rajanya? Ya hatimu. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Nah, maksud berpikir di sini pelajari bujur-bujur, itu berpikir. Karena tapakur itu kada pernah hasil tapakur yang bujur tanpa ilmu. Atau ingatakan telah. Jadi sudah kaidah tuh kita tuh berpikir kada berilmu tuh disebut mahayabang. Nah, mahayabang atau mangalayangan jurang. Ya kalau ujar bahasa orang Matapura mangalalatu. Jadi berpikirnya itu dasarnya ilmu, belajar dulu kita dapat bahan hanya dipikirkan. Nah, itu disebut tafakur. Jadi kita menggunakan anggota tubuh kita dengan ilmu. Lalu kita pikirkan baik-baik sebagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Artinya kayak apa Tuhan matur meliwat nabinya, meliwat warasatul ambiyanya, nang kayak itu kita maturnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, "Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kuat benar di sinilah. Artinya maka kamu semua adalah pengembala atau pimpinannya. Dan kamu semua akan ditanya tentang pengembalaannya atau kepemimpinannya. Jadi hati kita atau kita ini pimpinan, rakyatnya yang anggota tubuh. Maka tangan, mata ditanya kena oleh Tuhan. Kayak apa cara kita memimpin? Dan ketahuilah olehmu. Nah, makanilah sedikit lagi lah ujar guru bahari. Nah, yang memimpin ini kan hati ya kalau. Maka yang jadi rakyatnya anggota tubuh 7. Apabila hati sebagai pimpinan rusak, maka inya ada sanggup bujur-bujur sesuai peraturan memimpin anggota tubuhnya. Inya aja sudah sakit garing. Nah, maka segala sesuatu berawal dari hati yang baik. Maka seluruh anggota tangan tubuh seluruhnya itu bila bagawi jadi baik juga hasilnya. Tapi kalau hatinya garing atau penyakit, walaupun tangan ini pina baik kelakuannya, kada dipandang oleh Allah. Karena terbit dari hati yang sakit. Yang dipandang Tuhan pimpinannya dulu. Kayak pimpinannya baguskah kadang? Oh bagus, hanya dilihati. Nah, apa yang digawi tangannya dihitung. Nah, apa yang digawi muntungnya, nah, apa yang digawi seluruh anggota tubuhnya. Nah, hanya dilihat, nah, apa yang didengarnya, nah, apa dilihatnya, nah, apa dirasanya, nah, apa dijapainya, nah, apa dijejaknya. Kebaikan-kebaikan dihitung. Jadi yang ada dihitung tuh bila dilihat Tuhan dulu hatinya, pimpinannya. Bila pimpinannya sudah yang buruk rupa, maka seluruhnya pun tahu 4 buruk rupa. Walaupun secara zahir kelakuannya bagus, tangannya bagus, telingannya bagus, kada dianggap oleh Allah. Kenapa aja bisa kayak itu aja? Maka dia tangannya baik, matanya bagus, tapi hatinya kada bagus, maka kada dianggap. Nah, karena di dalam pekerjaan anggota tubuh yang 7 tadi, walaupun baik judulnya, tapi ditimbul atau dikerjakan oleh hati yang jahat, itu dihukumi jahat karena mengandung unsur kejahatan di dalamnya. Mengandung unsur kejahatan. Cuma kejahatannya tersembunyi, dibungkus oleh kebaikan-kebaikan. Misal contoh pian, bahasa yang mudah. Contohnya banyak benar nih, kias aja pian. Misal pian membari, bagus kada membari nih? Bagus, tapi terbit dari hati yang curang. Nah, curang tuh bagus kada? Kada bagus. Anaknya curang di mana? Di hati. Culas atau iri dengki aja kita. Lalu kita memberi, tentu pemberian ini ada dasarnya. Ada sesuatunya yang bila diperiksa ternyata ada mengandung unsur kejahatan di situ. Nah, apa setelah diteliti, oh sekalinya memberi ujung-ujungnya supaya ini, supaya itu, supaya ini, supaya itu. Nah, maka pemberian-pemberian banyak tadi kada bernilai lagi dalam pandangan Allah. Allah tahu, yang kita yang masyarakatnya kada tahu. Pahamlah. Nah, jadi jangan sampai kita beramal ibadah tadi melupakan kesehatan hati ini nih. Nah, itu jadi pimpinannya hati. Contoh sekali lagi supaya jangan kada paham. Sembahyang 5 waktu bagus kada? Bagus, saawakan tuh pian begawi kebaikan. Tapi di hatinya ketika ada ria bagus kada?
andaknya di hati. Maka yang jungkang ruwat yang sembahyang sujud rukuk itu kada dianggap lagi oleh Allah, kada dinilai lagi, gara-gara satu pimpinannya yaitu hati penyakit. Napa penyakitnya? Riya. Kayak apa hendak hati memimpin, hatinya pun sakit. Nah kayak itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu, tangan, batis, muntung, akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak, dengan menuturkan, arti menuturkan itu menceritakan dengan perkataan yang sangat lancar dan terang benderang. Jadi kita ini kada disuruh menjelaskan kena apa yang kita kerjakan, apa yang kita sembunyikan, kada perlu kita menjelaskan. Yang disembunyikan tangan, yang dikerjakan oleh tangan, tangannya seorang bepandir. Ya tangan ulun ini. Mendengar seberataan tuh mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil akhir nih, mendengar berataan. Ujar yang tunjuk mengaji 4 juga mengaku. Nah, ulun ini mendengar juga. Nah, maka berataan tuh begilir. Yang kasihan yang paling pandudian, kauyuhan mahadangi. Anggotamu akan membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan besar, agung itu maksudnya banyak, perhimpunan orang banyak di padang mahsyar nanti. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, nah jadi berdalil, ada dalilnya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya atau maksudnya di hari itu, maksudnya hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Nah kayak apa caranya supaya anggota tubuh kita ini dilupakan oleh Tuhan? Ada kawannya bersaksi, tangan yang bersaksi kada ingat, yang diingatnya hanya kebaikan-kebaikan tangan itu. Kayak tunjuk mengaji nih, ada ingat kejahatan-kejahatannya, yang diingatakan, yang diucapkannya, yang ingat yaitu kebaikan-kebaikannya aja. Ada caranya semalam, ingat lah malam. Bisa kada ingat lagi saku nih. Ada caranya malam babila. Nah, coba cari di video-video terdahulu lah. Nah, itu PR kita yang tahu ya kalau ada caranya kena bisa cangkal sampai mencari. Masalahnya penting bener nih. Mun isuk mati kada sampai tahu jurusnya itu ngalihang. Ada caranya nih tuh. Jadi seluruh anggota tubuh ini dilupakan oleh Allah, Allah melupakan. Kada ingat lagi lawan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Jadi persaksiannya hanya kebaikan-kebaikan aja. Padahal banyak benar kejahatan, cuma Allah melupakan. Nah, ada nih hasil, ada tuh. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini semakna aja kurang lebih maksudnya. Maksudnya pada hari itu, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Artinya kada kawa mengelak di kita, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang mereka telah perbuat. Jadi kada kau lagi berdusta. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, supaya pian mudah mencari mamutalahi. Itu dalam kitab Panawar Bagi Hati lah, di situ ada pelajarannya yang malam Sabtu. Sudah bang tamat, sudah lawas tuh. Coba cari japian kitab tuh ada kayak apa caranya supaya nangka itu tadi. Nah, yang 7 di 7 langsung kitabnya ada, kitabnya lo bisa deh tamat tuh kita. Tamat sembatannya ingat kada lagi. Nya kada mutalaah lagi bang. Khususnya anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu 7 pula, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh
kumpulan. Arti kumpulan ini orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan. Jadi mun awak kayak semangka lah, tangan kadada, batis kadada, mata kadada, muntung kadada, talinga kadada, utuh lungur kadada kayak semangka tuh bang, kada berdosa lalu tuh. Ya kalau yaitu mata. Nah, kita hitung itulah 7 anggota nih: mata, telinga, lidah, parut, kemaluan, tunjuk mengaji itu, tangan dan kaki. Mata 1, telinga 2, lidah 3, parut 4, kemaluan 5, 2 tangan 6, 2 batis 7. Itu anggota 7. Kalau anggota 7 dalam sujud lain lagi. Ya Allah, ini anggota 7 yang dalam tasawuf nih. Pertama, menjaga mata. Nah, kayak apa cara menjaga mata? Insyaallah kita sambung lah. Nah, jadi isuk subuh yang mana cangkal kita menyambung kitab ini pulang. Jadi berjamaah di sini juga subuh. Yang mana cangkal lah. Amunnya takana hujan misalnya, kada usah turun ada bapak. Atau jauh berdiam di timur tengah sana, kada usah juga kejauhan. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mushaf balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.